Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam-malam diselamati. Oke, jadi kami dari kelompok Strangers akan mewawancarai dari Ketua Lem Fakultas dari Prodi FPSB. Dan di sebelah saya ini adalah narasumbernya, yaitu Bang Dani. Halo Bang. Halo. Dan ini Bagas, Uli, Cahyo, dan Sahal. Oke Bang, kami dari kelompok Stranger ini mau menanyakan tentang seputar tentang lem lah. Oke. Jadi apa yang menjadi motivasi terbesar Bang Dani untuk menjabat sebagai ketua lembaga? Apa ada cerita menarik di balik keputusan ini? Kalau motivasi sih sebenarnya banyak ya. Kalau motivasi untuk jadi ketua lem sendiri, terlepas sebenarnya ada fun fact-nya. Oh ya. Sebenarnya kalau misal dari awal kuliah banget itu, semenjak lulus SMA tuh, aku tuh sebenarnya udah males main organisasi, udah capek, udah males lah intinya. Jadi kayak udah niatin dari awal tuh sebenarnya nggak mau punya organisasi. Cuman pas masuk di kampus ini, mungkin kesempatan sih datang kayak nanyain kalau mau masuk organisasi apa enggak. Terus awalnya sih masih nolak, cuman lama-lama dipikir ya udah join, keterusan sampai di titik yang sekarang. Fun fact-nya di situ, dimana sebenarnya kalau dari aku sendiri memang awal niatnya masuk kampus ya udah buat kuliah aja gitu, kuliah pulang. Nah, jadi kenapa tuh kok bisa menjadi ketua lem itu? Nah, jadi pada sampai di kemarin pun sama lagi fun fact-nya, memang di awal-awal mungkin belum ada niat sebenarnya, belum ada motivasi untuk naik menjadi wakil mahasiswa. Kan ketua lem itu kan naiknya kan bukan dipilih secara ketua lem, tapi kayak naik secara wakil mahasiswa. Cuman memang waktu itu belum ada niatan. Waktu itu sama lagi kayak pertama kali diajakin ya, waktu itu juga diajakin terus mikir dan motivasi kenapa mau naik jadi ketua lem itu sebenarnya satu, setelah ngelihat dari tahun pertama, tahun kedua sampai tahun ketiga tuh kayak berangkat dari mungkin pikiran kritis sih sebenarnya tentang gimana sih lembaga ini harusnya tuh sama mahasiswa itu bisa nyatu gitu. Kan mungkin sekarang mungkin dari pikiran teman-teman yang di luar organisasi itu kan mikir kayak lembaga buat apa gitu, nggak ada untungnya. Terus cuman kuliah rapat gitu, terus kayak nggak ada yang dibikin untuk sampai ke mahasiswanya. Sebenarnya berawal dari situ sih, motivasi terbesar di mana waktu itu aku niatnya mikirinnya bahwa aku akan bawa ini nih, yakni gimana caranya lembaga ini supaya ya nyatu sama mahasiswanya sendiri. Jadi kita lembaga itu yang deketin mahasiswanya, bukan mahasiswa yang deketin lembaganya, daftar sana sini. Tapi kita yaudah, mahasiswa ini pengen apa, itu tuh niat awal dan motivasi terbesarku itu. Sebenarnya kita kalau di lembaga kan bilangnya KMUI ya, keluarga mahasiswa UI. Nah sebenarnya kita tuh udah punya satu sistem yang sangat-sangat reliable sih sama mahasiswanya. Itu kan student government, dari mahasiswa untuk mahasiswa. Jadi aku tinggal, motivasi aku terbesar di sana adalah tinggal ngemantepin sistem itu aja. Gimana semua ide, konsep, pikirannya dari mahasiswanya sendiri gitu. Ya aku cuman mewadahi aja. Sebenarnya situ sih motivasinya, untuk memantangkan konsep student government tadi. Lanjut. Kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang, setelah dari pertanyaan pertama yang cukup menarik jawabannya. Nah, pertanyaan kedua nih, apa sih visi misi Bang Dani yang pengen dicapai gitu selama menjabat sebagai ketua lembaga ini? Terus bagaimana cara lembaga ini tuh berkontribusi buat perkembangan mahasiswa sama fakultasnya? Oke, pertama visi ya. Kalau visi dari yang tadi udah aku ngomongin tadi ya, justru ya jelas visi aku di sana. Dimana kalau misal tertera di nota pengantar aku tuh menjadikan lembaga FSB
lembaga eksekutif mahasiswa FSB itu sesuai dengan mahasiswanya, di mana di atasnya aku mementingkan beberapa tujuan. Yang pertama itu kayak kreativitasnya mahasiswa, terus pikiran kritisnya mahasiswa, dan beberapa hal lainnya, ya dimana ya itu semua pada intinya gimana cara lembaga itu untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa lah pada intinya. Nah terus misinya banyak ya, terutama satu lewat proker. Alhamdulillah kan sekarang udah ada beberapa, mungkin lebih kesannya prokernya untuk mewadahi mahasiswa. Ada public discuss untuk teman-teman dari HI atau dari manapun, untuk diskusi publik. Terus yang paling sering kelihatan ya serumpun gitu. Terus kemarin juga ada proker dari Sosling juga, itu bersih-bersih pantai dan lain-lain, dan itu semua satu memang atas dasar mahasiswanya yang pengen, dan kedua yaitu memang tujuan kita untuk ke mahasiswanya kayak gitu. Jadi misi itu sih yang utama untuk FSB-nya sendiri. Terus yang kedua tuh sebenarnya lebih bergerak ke bidang-bidang kayak UKM, event-event kayak FSB Naik. Terus UKM kemarin tuh ikut lomba, dari LEM sendiri juga sempat ikut bantu untuk biaya pendaftaran dan lain-lain kayak gitu. Jadi gerakan aku dan teman-temanku di LEM itu emang lebih ke arah ke sana gitu. Misinya juga tetap sama. Pokoknya apa yang masih butuhin dah kayak gitu istilahnya. Kayak gitu sih. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau dari aku pengen nanya, selain jadi ketua, apa kegiatan yang paling Bang Dani nikmati untuk mengisi waktu luang? Bagaimana cara Abang menyeimbangkan antara pekerjaan dan hobi itu? Kalau misal hobi di sela-sela banyak, tentu banyak. Yang paling pertama pasti tidur. Karena kan itu hobi yang paling gratis, yang paling bisa didapetin lah kayak gitu. Terus yang paling sering sebenarnya aku apalagi untuk kayak istirahat lah. Istirahat itu paling sering dua sih. Kalau nggak main musik sama nge-game aja kayak gitu. Tapi lebih seringnya main musik kayak gitu. Terus untuk nyimbanginnya pasti tentu aku bukan berusaha untuk ngimbangin sih, tapi tetap yang prioritas ya tetap kuliah sama ngejalanin lembaganya kayak gitu. Tapi aku main musik atau hobi-hobiku yang lain itu memang bener-bener di saat yang ya udah lagi kosong aja kayak gitu, yang lagi kosong. Dan so far yang paling sering aku jalanin dan bener-bener apa ya, mungkin ngilangin pikiran, ngilangin stres atau tekanan dari manapun, itu lebih banyak ke musik. Ngeband atau jamming atau nge-gigs atau gimana pun, event-event kayak gitu sih paling seringnya. Tapi tetap aku nggak ngelupain apa tanggung jawabnya lah kayak gitu. Kayak gitu sih. Lanjut kita bahas ke LEM lagi ya Bang. Jadi apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh lembaga saat ini, dan apa peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan lembaga untuk kedepannya? Tantangan lembaga ya? Iya, untuk saat ini Bang. Tantangan lembaga untuk saat ini memang satu dari mungkin secara kualitas dan kuantitas mahasiswanya yang pengen ikut lembaga. Mungkin dari teman-teman sendiri merasakan bahwasannya memang stigma itu tuh masih ada ternyata kayak gitu, stigma untuk lembaga ini buat apa, untuk untungnya apa gitu. Tapi ya kalau aku tetap optimis sih di kedepannya lembaga ini tuh masih bisa untuk nyatuin sama mahasiswanya. Nah kalau di aku tadi yang pertama kan kualitas sama kuantitas mahasiswanya itu benar-benar berasa sih kayak gitu. Dimana kalau misal kita oprek dan ini alhamdulillah masih ada yang daftar begitu, cuman memang antusiasme itunya mungkin masih kurang gitu di mahasiswa. Itu mungkin sedikit penghambat bagi lembaga, karena lembaga itu jalan ya karena ada mahasiswanya kayak gitu. Kalau mahasiswanya dikit yang masuk dan lain, lembaganya agak susah untuk berjalan kayak gitu. Terus tantangan kedua sebenarnya partisipasi mahasiswa kayak gitu. Karena kan tadi kalau misal aku gerakannya ada untuk menyentuhkan mahasiswa, sementara partisipasinya dari mahasiswa juga masih kurang juga. Jadi
kayak ada dinding pembatas gitu antara lembaga dan mahasiswanya kayak gitu. Karena kan untuk gimana cara tahu lembaga ini tuh bisa nyatu sama mahasiswa kan dari mahasiswa sendiri kan. Nah kalau dari mahasiswa sendiri aja udah mungkin agak susah untuk membuka diri, mungkin agak susah untuk mendengarkan atau mengajukan aspirasi. Itu kan dari lembaganya kan juga ini kita harus kayak gimana gitu untuk gerakannya kayak gitu. Jadi so far 2 tantangan itu sih yang aku ngerasain, dan selebihnya so far alhamdulillah sih masih bisa dihandle ya kayak gitu. Terus apa tadi yang kedua? Apa peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan lembaga untuk kedepannya? Satu, banyak hal sih bisa di lembaga itu dikembangin, apalagi kalau misalnya yang tadi dua masalah utama tadi yang aku jelasin, apalagi kalau misal ke depannya mahasiswa itunya udah lebih bisa untuk membuka diri. Dan karena tadi kita konsepnya student government dari mahasiswa ya, semuanya hal itu apa yang kalian mau, apa yang mau kalian buat, lembaga itu harus bisa menaunginya kayak gitu. Itu yang pertama. Artinya ya semua hal yang bisa kalian peroleh, yang kalian mau, itu semuanya di lembaga gitu. Lembaga itu kan mewadahinya kayak gitu. Terus yang kedua sebenarnya poin plus dari lembaganya kayak gitu. Apa sih yang bisa kalian lihat? Mungkin kalian malas sebelum lembaga, mungkin satu karena mungkin nggak digaji mungkin, atau mungkin kayak nggak dapat apa-apa, cuma dapat relasi dan lain-lain kayak gitu. Ya wajar sih, relasi juga bagus kayak gitu. Tapi apa ya, mungkin kedepannya ini lembaga ini tuh bisa menghadirkan value yang lebih nyata aja sih. Aku sempet ngobrol lah ini sama temen-temenku juga yang di DPM, karena kayaknya lembaga ini itu tuh butuh value yang nyata aja ke mahasiswanya itu. Untuk apa? Mungkin konversi, mungkin SKP, mungkin atau mungkin kayak magang yang dinaungin sama lembaganya kayak gitu. Banyak variabelnya sebenarnya. Banyak variabelnya, cuman memang kita itu keterbatasannya sama waktu dan partisipasi mahasiswa aja kayak gitu sih. Tapi itulah beberapa hal yang bisa dikembangin untuk lembaga. Selanjutnya ya Bang. Nah ini yang mungkin menarik Bang. Bang Dani itu pernah kepikiran nggak sih kalau karakter Bang Dani itu digambarkan sebagai seorang tokoh gitu? Apa ada siapa tokoh itu dan kenapa Bang? Kalau tokoh mungkin banyak ya, tapi kalau aku sebatas ngelihat aja tuh mungkin kalian tahu bola nggak sih? Sepak bola ngikutin kan? Ngikutin. Kalau aku ngelihat tuh kayak Jose Mourinho sih. Coach. Jose Mourinho sih, kayak nggak tahu, kayak dia kan ya udah gitu, ya udah aja gitu, kayak nggak terlalu kaku tapi nggak terlalu santai juga kayak gitu. Kayak ya udah. Terus kalau misal orang-orang mungkin agak ngecap dia kayak pelatih apaan, terus kayak dia juga bukan datang dari pemain yang hebat gini kan, tapi dengan segala prestasi kan akhirnya dia yang jadi kayak pelatih paling terbaik gitu. Sombong juga mungkin orang ngecapnya gitu, tapi kayak ya kalian tahu dia berhak melakukan itu karena ya udah dia tuh kayak berprestasi gitu. Tapi ya kalau aku ngerasainnya kayak itu, karena sejauh ini tuh aku menempatkan posisi kayak, karena mungkin stigmanya kayak lembaga ini tuh kaku banget, atau nggak boleh salah, atau kayak gimana gitu, untuk ntar dapat SP nih kalau misal nggak ngelakuin benar gini-gini. Mungkin kalau di aku sejauh ini kayak udah gitu, ya lo salah nggak apa-apa, tapi kedepannya ya lo harus lebih baik lagi. Dan semuanya kalau aku ngeliat pelatih itu ya, Mourinho itu kayak kalau kalian tahu ceritanya, kalian pasti tahu ceritanya yang Balotelli itu kan, misalnya kan dia kecewa tapi ya udah gitu, Bodo amat gitu. iya dia kecewa tapi kayak ya udahlah kayak gitu. Nah kadang ya mahasiswa di angkatan 23, 24 dan lain-lain kan masih butuh perkembangan juga. Jadi at sometimes kalau misal mereka salah ya
aku ngelihatnya kayak ya udah gitu, yang penting satu mereka sadar diri dan mau berkembang aja kayak gitu. Kalau aku sih itu ya, tokoh paling inspirasional lah, kayak lumayan tuh Jose Mourinho. Sekarang udah di mana? Ayo di mana? Di Turki nggak sih? Kayak katanya Turki. ngikutin Ini Turki player nggak sih? top score nih. Gimana sih guys? Dari Abang. Fenerbahce, sayang Fenerbahce ya. Dari mana guys? Sangat tahu. Dari Fenerbahce. Itu Turki bang? Fenerbahce Iya, guys. Turki kan? Kayak gitu sih. Dari Turki mas. Oke, terima kasih Bang Dani. Mungkin itu aja yang bisa kami tanyakan. Selebihnya kalau ada perkataan atau pernyataan yang salah, mohon maaf. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.